2014 2019 ini muncullah fenomena buzzer. Tapi ini buzzernya keren ini. Jadi buzzer. Nah, belakangnya itu ada RP. Kenapa RP? Nah ini yang jadi paradok gitu kan. Jadi buzzer ini memang bekerja atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza Pahlevi dalam program Pena Hitam Catatan Jurnalis. Nah, sekarang sudah bersama saya seorang pemuda aktivis nasional, ya namanya sudah cukup dikenal karena beliau sudah lama berkecimpung dalam kegiatan yang berskala nasional. Beliau juga sudah mendirikan Institut Berdaya Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Bung Edi Susilo. Oke? selamat sore. Kayaknya Bung Edi Susilo. Tadi kan ngomong soal Institut Berdaya nih. Institut Berdaya ini apa sih kira-kira? jadi Institut Berdaya ini diilhami ya sebenarnya dari fenomena beberapa bulan terakhir. Ini usianya baru belum ada sampai 1 bulan umur kami ini. Jadi dalam tahap penyelesaian seluruh konsep untuk launching kira-kira begitu. Artinya perdana dong, Oh ya, perdana ini pertama kali. Iya. Senang sekali bisa diundang di channel Kak Eja ini kan. Jadi Institut Berdaya ini kita bertujuan untuk bagaimana memberikan pelatihan soft skill pada generasi muda kita, karena ini eranya sudah berubah ya. New normal katanya. New normal ini tatanan dunia baru kan, tatanan baru. Kita menghadapi tatanan baru ya karena pandemi Covid kemarin pola semuanya berubah, pembelajaran itu melalui daring dan lain sebagainya. Kita akan membuka kelas-kelas online tapi khusus pada soft skill. Jadi keberdayaan. Apa sih keberdayaan? Keberdayaan ya pemuda kita, pelajar kita dan lain sebagainya itu harus mampu berdikari. Dan untuk berdikari itu harus ada pembelajaran yang memadai, terutama pembelajaran dalam bentuk soft skill itu. Jadi keahlian khusus yang harus dimiliki di masa pasca pandemi ini. Nah, kira-kira begitu. Berdaya ini melihat peluang fenomena COVID ini normal ini ya. Ya, jadi kita tidak boleh putus asa. Di dalam dunia baru kita harus membuat sesuatu yang baru juga. Kira-kira gitu. Oke, terus ini apa sih yang menginspirasi singkat bentuknya budaya ini? Jadi begini ya, Pak, kemarin itu kami anak-anak muda ya, ada sekitar 8 orang, kami berkumpul, kami ngobrol-ngobrol tentang situasi sekarang, bahwa ada beberapa di antara pencetus Institut Berdaya ini adalah mahasiswa yang selama ini mereka melakukan pembelajaran daring. Nah, bagaimana pembelajaran daring yang dilakukan ini itu nanti ke depannya itu juga memberikan kontribusi yang positif. Kontribusi yang positif itu dalam rangka tadi itu menumbuhkan kemandirian. Jadi kemandirian mahasiswa sehingga ketika kita nanti selesai dan lain sebagainya kita memiliki bekal. Nah, nanti tidak hanya soal pembelajaran daring, soal soft skill itu saja, juga Institut Berdaya akan melakukan pendidikan khusus kepada generasi muda untuk bagaimana dia bisa melihat masa depannya itu dengan lebih baik, membaca peluang-peluang baru di masa baru ini untuk itu menopang kehidupannya ke depan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang Pena Hitamnya Jurnalis sudah sama-sama kita tahu kan apa sih Institut Berdaya. Topik kita hari ini adalah buzzer. Buzzer jangan rusak tatanan bernegara. Seperti apa sih diskusinya yang kita sampaikan dari Bung Edi Susilo? Kita simak setelah ini. Oke, balik lagi di Pena Hitam Catatan Jurnalis. Nah, tadi sudah sama-sama kita bedah apa itu Institut Berdaya. Nah, kita akan bahas soal buzzer ini. Ya kan? Ngomong-ngomong soal buzzer itu apa sih? Banyak orang yang memang ada yang mengerti, ada juga masyarakat yang tidak mengerti akan buzzer itu sendiri. Tapi apa gitu? Nah, buzzer ini sebenarnya fenomena menarik di Indonesia. Jadi fenomena ini muncul sebenarnya sejak pertarungan politik yang cukup kencang ya, terutama di 2014-2019 ini muncullah fenomena buzzer. Tapi ini buzzernya keren ini. Jadi buzzer, nah, belakangnya itu ada RP. Kenapa ada RP? Nah, ini yang jadi paradok gitu kan. Jadi buzzer ini memang bekerja atau dibayar itu untuk meluaskan isu, meluaskan fenomena. Kira-kira kalau dalam bahasa jurnalistiknya itu framing.
membentuk framing, memframing sesuatu sehingga sesuai dengan keinginan siapa yang meminta si buzzer. Kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang ini kan sudah marak ya, apalagi pasca kemarin itu pertarungan pilpres, wah itu gila-gilaan itu. Dan itu juga lebih muncul ke publik tentang buzzer. Ya, buzzer. Sehingga masyarakat sekarang ini sudah asing lagi dengan nama buzzer gitu kan gitu. Ya. Iya. Nah kalau kita sendiri melihat bahwa perkembangan buzzer di Indonesia ini Buzzer ini sudah jadikan profesi ya sekarang. Buzzer itu sudah buat nyari duit kalau sekarang, maksudnya ini jadi satu profesi tersendiri yang khusus, bahkan ada penawaran jasa khusus. Misal kita mau launching apa gitu kan, ya kan, produk ataupun apapun lah, produknya itu baik itu tokoh politik gitu kan, atau isu sosial ataupun produk barang gitu kan. Jadi buzzer ini sudah menawarkan gitu kan, karena memang kalau tadi kita di Institut Berdaya tadi berbicara soal pasca pandemi ini adalah dunianya 4.0. Nah, buzzer ini salah satu yang menguasai dunia 4.0. nanti buzzer ini kan artinya sangat berpengaruh nih ya bagi kemajuan sebuah negara ya kan, masyarakatnya. Bagaimana jika terbalik buzzer ini dimanfaatkan dalam hal yang negatif? Seperti apa pengaruhnya kira-kira? Ini. Jadi gini ya, konsepsi bernegara kita ini kan konsepsi negara kesatuan ya Kak Eja ya. Yang namanya negara kesatuan itu yang terpenting itu adalah menjaga persaudaraan ya kan. Nah, fenomena buzzer akhir-akhir ini itu lebih mengarah kepada soalan kebencian. Jadi apa yang di-broadcast, apa yang disebarkan itu lebih mengarah ke kebencian. Lebih tepatnya lagi mengarah ke golongan siapa yang mereka bela gitu kan. Misal mereka membela golongan A, maka mereka akan cenderung menyudutkan golongan B. Kalau mereka membela golongan B, maka mereka akan cenderung menyudutkan golongan A. Nah, dan ini tidak baik karena apa? Karena dalam informasi yang mereka sebar, ya, dalam framing yang mereka bangun itu selalu menyisipkan kebencian. Nah, berkaca dari sejarah, kebencian inilah sebenarnya yang bisa menghancurkan bangsa kita. Nah, kalau jadi buzzer ya harus mikir di situ gitu loh. Oke, kalian bertarung, silahkan. Kalian mau membela siapapun, silahkan, ya kan? Tapi tolong ada satu yang harus kita jaga bersama-sama, soal keutuhan bangsa kita ini. Nah, tapi kalau kita melihat fenomena sekarang ini sepertinya ini belum selesai pertarungan antara buzzer kedua belah pihak kita kemarin ya. Ya kan? Karena jujur saja Kak, buzzer siapa dan buzzer siapa? ya kita nggak tahu apakah kedua belah pihak itu sama-sama memiliki buzzer atau memang ini buzzer yang independen. Nah ya, ini menarik ya kepada para buzzer ya, dimanapun Anda berada, kalian di posisi manapun boleh di A, B saja ya, bukan 01, 02 ya, karena sisa pilpres ini kan sangat mengganggu sebenarnya. Kalaupun toh kalian adalah bagian dari buzzer itu, tolong ada satu yang menjadi garis kita ya, garis bersama kita, bahwa ada garis soal keutuhan bangsa ini. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu menambah kebencian sehingga memunculkan perpecahan. Karena negara kesatuan ini ya hanya bisa ditopang dengan persatuan. Ketika kebencian itu menjadi akut antara kelompok A dan kelompok B, maka yang ada adalah saling curiga terus-menerus. Ketika saling curiga terus-menerus, maka yang akan terjadi bersih tegang. Maka tidak heran satu isu tertentu, semisal yang lagi hangat-hangatnya seperti sekarang, baik sekarang novel Baswedan gitu kan, itu bisa jadi sangat ini sekali gitu kan, atau viral ya sangat viral, atau semisal soal isu-isu undang-undang terbaru, misal undang-undang ideologi HIP ya, Cipta Lapangan Kerja dan lain sebagainya kan. Ini kalau kita kok bukan kita ya, kalau buzzer ini salah gitu kan, kalau buzzer ini salah, maka akan menimbulkan kerusakan dalam berbangsa ini. Jadi jadilah buzzer yang baik ya, kira-kira begitu. Buzzer yang baik. Nah, kalau kita melihat lagi nih, ini dia, era pasca pandemi COVID-19 ini kan, bahwa sekarang ini sudah terjadi peralihan ke era 4.0. Nah, seharusnya buzzer bisa
bisa melihat peluang dalam hal yang positif. Nah, kira-kira seperti apa Bung Edi melihat buzzer ini menangkap perubahan user dari pandemi COVID-19 ini sehingga bisa memiliki manfaat dan kira-kira juga bisa berpengaruh bagi kemajuan terutama khususnya di bidang ekonomi bagi Ya. negara. Misal begini ya kan, karena tatanan kehidupan ini ditopang oleh salah satunya adalah soal ekonomi begitu. Jadi buzzer-buzzer ini bisa bekerja menjadi memframing produk-produk tertentu. Pasti ini sangat dibutuhkan sekarang. Jadi dialihkan, kalau kemarin itu menjadi buzzer politik gitu, sekarang menjadi buzzer ekonomi untuk memframing produk-produk tertentu, semisal yang meng-hire mereka kan. Hentikan kebencian. Nah, hentikan kebencian. Gitu maksudnya. Ya, sebenarnya begitu, hentikan kebencian, beralih ke sesuatu hal yang lebih positif. Ya, kita kan nggak tahu memang buzzer-buzzer ini adalah di apa namanya dikuasai dan juga memang orang-orang yang berkompeten lah ya di bidangnya. Nah, kalau kayak sebagai dari direktur eksekutif Institut Berdaya, mungkinlah kita nggak salah kalau kita memberi tips dan saran kepada buzzer-buzzer profesional yang ada di Indonesia ini. Ya. Kasih tips lah sedikit sama mereka. Sebenarnya ini agak takut-takut juga memberi saran kepada buzzer nih Kak. Nanti kita diserang buzzer juga gitu kan. Apa? Justru gini loh, karena kalau kita melihat buzzer-buzzer ini kan karena lebih banyak menimbulkan kegaduhan, ya kan? Banyak menimbulkan kegaduhan dan dampak negatifnya, sehingga perkembangan di masyarakat itu sangat riskan. Ada perselisihan, ada kecurigaan, sehingga rasa kebersamaan masyarakat Indonesia yang memang berbudaya, memiliki kultur yang lembut, sopan santun, saat ini lebih banyak berselisih. Lebih banyak berselisih dan lebih banyak saling mencurigai. Iya gitu kan? Nah, kira-kira begini lah. Ini tips jadi buzzer yang baik ya. Tips dari Institut Berdaya ini. Jadi ada satu garis besar yang kita jaga bersama-sama, sehingga ketika kita sudah jadi buzzer ini sudah sangat serius begitu, saling menghantam, itu ada filter kita itu tadi itu. Kalau dalam Pancasila itu ada sila ketiga itu kan, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia inilah jadi bingkai bersama kita, sehingga selepas apapun kita menjadi buzzer, itu tetap kita ada frame bersama gitu kan, ada frame bersama soal bagaimana menjaga keutuhan itu. Nah, terus ini juga ada tip nih bagi yang menerima. Nah, bagi yang menerima, jadi kan kalau ada ideolog Nazi itu bilang begitu, keburukan kalau itu dipropagandakan secara terus-menerus dan berkali-kali, dia akan bermanuver menjadi kebaikan atau menjadi kebenaran. Kesalahan kalau dipropagandakan secara terus-menerus, dia akan menjadi kebenaran. Nah, mengingat itu artinya kan signifikan. Jadi kalau setiap hari kita dicekoki oleh informasi itu terus-menerus, walaupun awalnya kita tidak bilang tidak percaya, tapi karena ini terus informasi ini masuk ke dalam kita, begitu itu akan bermanuver menjadi kebenaran. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk itu makanya ketika informasi masuk kita harus punya filter. Cek dulu. Oh, kira-kira ini bener nggak informasi ini? Jangan langsung didistribusikan. Kita gitu. Berubah kebiasaan masyarakat kalau kita membaca sebuah informasi harus dibuka dan dikoreksi secara benar ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, menarik sekali. Gitu, Kak. Diskusi bareng Bung Edi Susilo selaku Direktur Eksekutif Institut Berdaya Sumatera Selatan. Oke, catatan kita pena hitam catatan jurnalis. Semoga video ini bermanfaat dan buzzer-buzzer yang ada di Indonesia semoga menjadi buzzer-buzzer yang baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Bung Edi Susilo dan Edi Susilo. Sampai jumpa.